Nutrisi adalah bagian daripada makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang dari makanan dan minuman itu sel-sel kita bisa berkembang, sel-sel kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dan sel-sel kita bisa terjaga. Maka dari nutrisi yang bagus adalah awal daripada tubuh yang bagus itu. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh teman-teman sekalian akan dicerna oleh lambung kita dan dibantu oleh limpa yang nanti akan memecah makanan-makanan tadi. Semuanya akan menjadi 4 cairan tubuh. Ini sebagai pembuka dulu nih. Cairan tubuh yang pertama namanya adalah darah yang berwarna merah, yang dapat kita lihat di seluruh bagian tubuh kita yang bermukosa. Ada bibir, ada lidah, ada kemudian kelopak mata, termasuk di situ adalah kuku. Dapat kita lihat warna sesuai dengan warna darah, yaitu warna merah. Kemudian juga bisa kita lihat daripada kelembaban kulit dan kelembaban daripada bulu dan rambut yang ada di tubuh kita, seperti rambut, kemudian bulu-bulu yang ada di tangan kita dan di kaki. Segarnya itu menandakan darah kita bagus dalam hal nutrisi ke semua sel dan jaringan tubuh kita. Maka makna lainnya adalah ketika kuku kita pucat, rambut kita lusuh dan laku, kemudian rambut-rambut kulit kita itu kering, maka tanda itu menandakan bahwa darah di dalam tubuh kita tidak maksimal, atau darah di dalam tubuh kita hanya digunakan oleh tubuh kita untuk menjaga fungsi daripada organ-organ, sehingga dia tidak sampai pada permukaan yang paling luar. Maka nanti teman-teman bisa melihat nih bagaimana kuku saya, bagaimana rambut saya, dan seterusnya ke teman-teman sekalian, untuk melihat bagaimana sih darah di dalam tubuh saya. Kemudian limpa juga akan membentuk dari makanan yang kita makan itu menjadi cairan hitam yang disebut dengan saudawiyah, yang disimpan di dalam empedu. Usut punya usut teman-teman sekalian, cairan empedu ini adalah bumbu bagi lambung ketika dia sedang mengoyak dan memasak makanan. Jadi bumbu itu sudah diciptakan oleh Allah melalui proses yang sangat luar biasa sekali di dalam tubuh kita, dan itu nanti disimpan di dalam empedu. Kemudian cairan berikutnya adalah cairan kuning yang disebut dengan safrawiyah. Cairan kuning ini disimpan sendiri oleh limpa sebagai energi si limpa dan sebagai bumbu juga ketika proses pemasakan makanan di dalam lambung. Dan cairan terakhir adalah balgham atau dahak. Saya menyebutnya dengan tan atau dahak tadi. Nah, dahak itu adalah salah satu cairan yang disebut dengan darah yang gagal menjadi darah. Artinya, semakin banyak cairan dahak di dalam tubuh kita yang ditandai dengan, mohon maaf, mata yang mudah belekan, kemudian batuk dahak di pagi hari, BAB-nya lengket, kemudian keputihan pada wanita, maka itu sebagai sebuah tanda dari banyaknya dahak. Dahak itu muncul ketika pencernaan seseorang lemah. Semua dahak yang muncul itu karena faktor pencernaan yang lemah sekali. Ini biasanya muncul pada anak-anak atau pada lansia. Terlebih pada lansia yang dibarengi dengan kasus stroke dan diabetes, itu biasanya gampang berdahak batuknya. Nah, nanti terkait dengan dahak yang lengket, dahak yang encer, itu ada bahasan tersendiri. Tetapi quote yang teman-teman bisa dapatkan adalah semua dahak yang bermunculan di tubuh kita, baik itu yang berada di paru-paru maupun yang nampak di luar yang menjadi belekan dan lain-lain, maka itu adalah tanda daripada lemahnya limpa. Kita kembali kepada poin darah tadi. Kuku kita ini sebenarnya transparan bentuknya. Kuku kita ini transparan bentuknya, sehingga kita bisa melihat
peredaran darah di dalam, namun bukan pembuluh darahnya yang kelihatan, tetapi nuansa warna merahnya itu akan nampak. Karena kuku kita cukup tebal, maka warna merah tadi akan nampak seperti warna pink, ya, warna merah muda. Nah, kuku yang merah muda itu adalah kuku yang ideal dan kuku yang sehat. Sedikit ke poin makanan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Makanan yang baik, makanan yang bernutrisi bagus akan memunculkan dimensi warna merah di dalam darah. Tetapi ketika banyak makanan-makanan kita itu tidak baik, makanan-makanan instan, makanan-makanan buruk, maka hasil metabolisme itu tidak baik yang memunculkan karbon dioksida di dalam tubuh, atau hasil metabolisme yang mirip dia kimiawinya seperti GPS. Teman-teman yang belajar bekam pasti familiar dengan kata-kata GPS, vasoactive pathological substansi. Substansi-substansi yang buruk warnanya cenderung warnanya gelap. Jadi nanti pada kuku yang gelap-gelap itu sebenarnya adalah faktor dari metabolisme yang tidak sempurna, yang makanan-makanan tadi menjadi racun di dalam tubuh, sedangkan darah itu disimpan di dalam hati. Oleh sebab itu DCM mengatakan bahwa kuku itu bagian daripada manifestasi sehat, ideal atau tidaknya hati. Maka kita bisa melihat daripada kuku. Baik, ini sebagai prolog dulu teman-teman sekalian. Dalam diagnosa kuku secara holistik nanti kita akan melihat banyak hal ya sebenarnya. Namun secara umum nanti kita bisa melihat warna kuku yang paling mudah ya, kemudian bentuk dan tekstur kuku, serta pada lanula atau lunula atau bulan sabit itu sendiri. Baik, kita coba lihat di slide awal kita. Saya perbesar aja ya. Oke. Nah, bagaimana hubungan kuku dengan organ tubuh dalam perspektif pengobatan klasik yang holistik? Kuku kita teman-teman sekalian ini adalah manifestasi daripada hubungan jantung, ginjal, dan limpa. Jantung, hati, dan limpa dari kuku kita ini. Misalnya kuku bagian jempol ya. Kuku bagian jempol ini akan berhubungan dengan pernafasan, dada, dan emosi, terkhusus pada emosi sedih. Di sini nanti biasanya akan sering ada guratan warna hitam. Ya, biasanya cenderung sering terjadi guratan yang berwarna hitam di sini. Ya, di sini warna hitam atau warna abu tipis-tipis begitu ya. Nah, itu adalah tanda daripada emosi yang terbendung, dan itu sifatnya sudah lama yang tidak terrealisasikan atau tidak teriliskan. Teman-teman sekalian, emosi itu bersifat panas, dan emosi itu adalah bagian dari unsur daripada sifatnya jin atau sifatnya syaitan. Dan mereka, syaitan itu kita tahu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api, ya, dari api yang menyala-nyala atau dari inti api yang sifatnya panas dan lembut sekali, bahkan tidak nampak. Jadi api yang paling panas itu adalah api yang tidak nampak. Kalau teman-teman buat lilin, ya, dari sumbu itu seperti ada satu tempat yang kosong, kemudian baru diikuti dengan warna kuning. Nah, kekosongan itu adalah inti daripada api. Oleh sebab itu setan tidak bisa kita lihat, namun mereka bisa menguasai kita, dan dia bisa mengalir di dalam darah, sebagaimana Nabi kita mengatakan, inna syaitana yajri minal insani majra, dan setan itu mengalir bersama manusia di dalam pembuluh darah mereka atau di dalam darah, sehingga faktor emosi yang terbendung itu akan ditunggangi oleh syaitan. Panas emosi akan memanaskan internal tubuh manusia dan membentuk manifest yang berwarna hitam atau abu, sehingga nanti akan muncul di sini, biasanya di area jempol. Semakin banyak maka ada emosi-emosi yang terpendam, entah itu disadari atau tidak disadari. Kemudian
Biasanya juga akan diikuti dengan corak kuku yang bergaris-garis dan kering kukunya. Itu juga adanya masalah-masalah pada pernafasan di mana oksigen gagal di mana karbon dioksida gagal dibuang oleh tubuh dan paru-paru gagal secara sempurna menarik O2. Kan di dalam paru-paru itu akan terjadi pertukaran antara O2 dan CO2 di alveolus ya. Teman-teman nanti coba buka anatomi paru-paru, di situ ada paru-paru, kemudian ada alveoli, ada alveolus di dalam. Nah, disitulah terjadi pertukaran O2 dan CO2. Kelemahan daripada paru-paru oleh sebab kesedihan atau stresor yang mendalam, paru-paru akan agak sulit dalam retraksi dinding dada sehingga dia agak terjadi tidak sempurnanya pertukaran gas. Nah, itu yang nanti akan menyebabkan masalah-masalah pada jantung dan hati teman-teman sekalian, sehingga timbullah corak yang berwarna hitam. Sehingga apabila teman-teman menemukan pada kuku teman-teman sendiri corak warna hitam, segeralah beralih pada mode nafas paru ya, dan grounding. Grounding ini ya injak tanah bumi begitu ya, atau mungkin sholat dan seterusnya. Nah, kita ke poin ini dulu teman-teman sekalian. Dalam berbagai sistem pengobatan klasik dunia, tubuh manusia ini dipahami sebagai satu kesatuan organik yang saling terhubung. Ketika teman-teman belajar holistik, kita sudah tidak berpikir parsial sekalian. Oh, ini sakitnya jantung pada bab kardiovaskuler. Oh, ini sakitnya paru-paru pada bab pernafasan misalnya. Oh, ini sakitnya lambung pada bab digesti. Tidak. Holistik akan selalu memandang ketika seseorang terjadi sakit, apa nih penyebab daripada sakitnya itu. Hari ini salah seorang rekan saya mengalami gastritis akut, atau mudahnya mungkin lagi mahnya kambuh begitu. Ternyata faktor telat makan. Obatnya apa? Minum yang hangat, makan. Kita tidak berpikir, oh tusuk ini, bekam ini, kasih obat itu. Sebentar dulu. Apa penyebab daripada dia sakit? Temukan penyebabnya dan obati penyebabnya. Sama dengan diagnosa kuku teman-teman sekalian. Perubahan pada kuku ini bisa terjadi sangat singkat sekali. Ya, karena mungkin butuh beberapa jam dia akan hilang kembali. Kecuali kalau sudah lama dibiarkan, kuku itu akan rusak nantinya. Maka ada hikmah di setiap hari Jumat, termasuk dalam sunanul fitrah. Sunnah fitrah adalah memotong kuku supaya kita lihat kuku kita ini apa yang terjadi pada kuku kita, warnanya bagaimana, bentuknya seperti apa, apakah ada kerusakan dan seterusnya. Jadi ada hikmah di balik setiap sunnah teman-teman sekalian. Kemudian kondisi internal organ ini akan tercermin melalui tanda-tanda eksternal. Nah, di sini semua yang muncul di luar tubuh teman-teman, pastikan itu adalah sinyal dari dalam tubuh kita. Salah satu media refleksi tubuh yang paling halus namun bermakna adalah kuku. Kenapa paling halus? Karena dia mudah kita lihat dan setiap hari kita bisa sentuh. Kuku tidak dipandang sekedar struktur pelindung mekanis, melainkan sebagai manifestasi kualitas darah. Kualitas darah berarti kita lihat dari warnanya teman-teman sekalian. Semakin warnanya kemerahan, pink, maka kualitas darah dan volume kita cukup. Kemudian energi vital, kita bisa melihat energi vital dari warna kuku juga. Ya, warna yang bersih, kuku yang bersih, kuku yang tidak kering, berarti energi vital hidup kita bagus. Energi vital kita bagus. Tanda energi vital yang lemah biasanya kukunya itu pucat. Kukunya itu pucat biasanya. Dan pada wanita hamil itu biasanya akan ada garis-garis kecoklatan di banyak jarinya, ya. Entah itu di jempol, entah itu di jari manis, kelingking, dan seterusnya. Dan keseimbangan humoral dalam tubuh. Nah, ini kaitannya dengan kedokteran klasik ya. Humoral itu nanti ada cairan yang tadi kita sebutkan, ada balsamiyah, ada hak, ada safrawiyah, cairan kuning, ada saudawiyah, cairan hitam, dan ada damawiyah, cairan merah.
Baik. Poin yang ketiga, ini sudah dilakukan lama ya oleh para tabib baik itu timur dan barat, dengan mengamati warna, bentuk, tekstur, pertumbuhan kuku yang berkaitan dengan kondisi organ dan kekuatan vital. Juga dikaitkan dengan keadaan emosional seseorang. Artinya nanti kuku yang rapuh, kuku yang mudah patah itu menandakan sisi emosional seseorang yang juga mudah patah semangat. Biasanya teman-teman sekalian model kukunya seperti ini. Saya coba gambarkan. Orang-orang yang mudah patah semangat biasanya kukunya itu bentuknya mengotak. Nah, maaf ini. Nah, bentuknya dia mengotak biasanya. Nah, kuku yang mengotak seperti ini biasanya orang-orangnya rapuh atau kukunya seperti ini. Nah, kukunya ini bagian atas ya, ini bagian ujung menurut saya. Ini bagian ujung. Nah, biasanya kuku-kuku yang mengotak seperti ini atau dia kecil teman-teman sekalian, kecil ya. Jadi ini, nah jadinya seperti ini. Nah ini daging tangan. Nah kukunya itu kecil seperti ini. Nah ini rata-rata atau secara emosional ya, cenderung orangnya itu tertutup dan lemah secara psikis teman-teman. Jadi jangan dikasih beban hidup yang berat orang-orang yang seperti ini. Kuku kakinya kecil, kuku tangannya kecil ya, itu biasanya secara psikis mereka cenderung mudah tertekan ya, cenderung mudah tertekan. Oke. Nah, kita coba lihat yang akan saya sampaikan itu sebenarnya adalah diagnosa kuku. Silakan nanti teman-teman bisa perhatikan dan bisa dicatat baik-baik ya. Jadi saya tidak bercerita begitu saja, tetapi insya Allah nanti di setiap obrolan yang coba saya bahasakan itu nanti mengarah ke diagnosa semuanya. Jadi ini semuanya adalah poin-poin ya, diagnosa dalam diagnosis ya, dalam diagnosa kuku. Baik. Dalam traditional Chinese medicine, TCM yang sekarang dikenal dengan PTT, pengobatan tradisional Tiongkok, kuku dipandang sebagai kelebihan daripada tendon. Nah, kuku ini adalah bagian daripada tendon, tetapi yang sifatnya keras, kerasnya pun fleksibel. Nah, dari kuku kita bisa mendapatkan faedah teman-teman. Keras itu, sehat itu adalah kokoh dan fleksibel. Kan kuku kita ini fleksibel, bisa ditekuk-tekuk dia. Kuku kita yang fleksibel itu juga menandakan psikologi kita yang fleksibel. Tetapi kuku yang kaku, dia akan tak mudah patah. Digigit itu langsung klik gitu. Nah, itu menandakan psikis kita atau psikis seseorang pemilik kuku itu rapuh sejatinya. Nah, nanti di situ teman-teman harus berikan intervensi atau memberikan advice apa nih yang harus dikonsumsi. Misalnya, saya berikan contoh teman-teman sekalian, kuku yang rapuh, yang gampang patah, hati-hati mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya kering, asin, ya. Misalnya ikan laut yang asin, ikan asin, dendeng, atau makanan-makanan yang sifatnya kerupuk dan seterusnya, karena itu akan memperburuk daripada kondisi kuku. Yang lebih parah lagi, nanti akan mudah terjadi masalah pada tendon. Biasanya ini pada kaki ya, pada tumit kaki. Kebetulan kemarin ini ada kasus juga, tumit kakinya itu sering nyeri, sudah dipijit, diakupuntur, dimoksa, semuanya sudah dilakukan, tetapi hilang timbul dia. Ternyata salah satu daripada kebiasaan beliau, kebetulan teman saya itu sering konsumsi yang kriuk-kriuk seperti itulah ya, dan rutin dengan jeruk nipis kan dingin kering, itu akan mengeringkan tendon juga ya. Nah, dalam
Tinejing. Dalam Huang Tinejing, ini salah satu buku rujukan, buku Kaisar Kuning, disebut bahwa hati itu adalah stores blood, ya, dia adalah banknya darah, dan kondisi di dalam hati itu, baik kondisi darah di dalam hati itu akan reflected teman-teman sekalian di nails, di dalam kuku atau di kuku. Nah, coba diperhatikan sebelah gambar ini, ada gambar yang warnanya ke pink kemerahan, ini pucat. Nah, ini yang sehat seperti ini teman-teman, bersih sekali ya. Nah, coba nanti teman-teman lihat tuh kuku anak-anaknya, kukunya sendiri ya. Kalau pucat ini kurang darah, kurang energi. Jangan lagi nanti kemudian mengatakan, oh itu kurang energi ya, tapi saya kok tenaga saya besar. Itu tenaga dari ginjal, tinggal nunggu kapan chaosnya ginjal saja ya. Jadi hati-hati, tubuh tetap memberikan alarm, tetapi tubuh juga akan mengkondisikan dirinya agar dia tetap bisa tegak dan bisa beraktivitas. Nah, menurut Huang Tinejing, di dalam buku ini, hati itu bertanggung jawab atas penyimpanan darah, kelancaran aliran energi, dan nutrisi tendon dan kuku. Sehingga kuku yang sehat itu menunjukkan darah hati yang cukup, atau darah di hati yang cukup, dan aliran energi yang lancar. Sedangkan kuku yang rapuh, pucat, atau berubah warna, ini menandakan adanya kekurangan darah di hati atau macetnya darah di saluran hati ke seluruh tubuh, atau adanya panas dingin yang sifatnya patologis. Nah, stagnasi darah ini teman-teman sekalian biasanya akan terhubung ke jantung, karena di dalam konsep timur, hati dia menyimpan darah, dan akan darah itu dibagi menjadi 3. Kemudian di sini ada jantung. Nah, saya buat begini aja, ini hati sebenarnya. Ini adalah jantung. Sebagian darah akan dibawa ke jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh dalam 1 kali degukan ventrikel kiri. Kemudian darah yang lain akan dikirim ke ginjal untuk dikirim kembali ke tulang sulbi namanya, yang ada di punggung kita, dan itu nanti akan digunakan untuk menutrisi seluruh tulang belulang kita. Nah, sebagian darahnya itu akan disimpan di dalam hati sebagai cadangan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, selain daripada kuku yang bisa kita lihat teman-teman sekalian, darah yang cukup itu juga akan kita bisa lihat dari lidah sebelah kiri dan kanan, ya, di area liver dan gallbladder sini. Nah, di sini nggak boleh dia pucat ya teman-teman ya. Ini teman-teman coba melihat nih, warnanya apa? Di sini tidak boleh pucat. Kalau di sini pucat, biasanya di area depan akan memerah sejenak pada beberapa fase kehidupan, kemudian dia akan pucat juga di depan. Nah, kalau sudah pucat di area depan, ini tuh sudah dalam keadaan yang drop sekali deh. Jadi tidak boleh pucat. Sekali lagi, setelah kuku kita cek atau cara memastikan ini benar-benar merah yang sehat, kita bisa lihat daripada lidah di sisi kiri dan sisi kanan yang berwarna kemerahan juga. Baik. Sambal cermin ini. Ya. Kalau dalam perspektif Ayurveda, ini pengobatan India kuno teman-teman sekalian, kondisi kuku itu mencerminkan kesehatan tulang. Nah, ini tambahan informasi buat kita ya. Ini diabaikan saja, ini asidatu ya, ini bahasa dari Ayurveda. Tetapi yang poinnya adalah kondisi kuku kita menandakan kesehatan tulang kita. Artinya kuku yang rapuh menandakan tulang yang tidak kokoh. Mungkin kalau di medis nanti diberikan kalsium untuk menguatkan tulang. Secara tradisional kita bisa melihat, tulang saya kokoh nih dengan kuku saya yang sehat.
Berarti kalau kukunya pucat, nutrisi ke tulang juga kurang, teman-teman sekalian. Ya, nutrisi ke tulang juga kurang. Nah, ini nanti hati-hati dalam proses fasdu, lintah, mohon izin, dan bekam yang ekstrim. Kenapa? Fahami bahwa semua nutrisi itu akan mengalir bersama dengan darah, karena darah adalah alat transportasi daripada food nutrien atau nutrisi tadi. Ya, dan di dalam darah itu mengalir energi. Kalau orang medis bilangnya adenotrifosfat yang dibentuk di dalam sel mitokondria. Itu dia mengalir bersamaan dengan darah. Betul, berbekam itu kita membuang darah kotor, tetapi darah kotor yang tersedot itu adalah bagian daripada dorongan energi yang mendorong darah itu keluar. Maka energi juga akan ikut terkuras di sana, teman-teman sekalian. Dan teman-teman nanti bisa coba lebih detail lagi memahami tentang konteks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang al-hijamatu wal fasd. Nanti teman-teman akan dapati bagaimana darah itu berkontribusi terhadap tulang belulang, ya, terhadap otak dan lain sebagainya. Sehingga bekamnya Nabi itu biasanya tidak lebih dari 3 dalam satu kali bekam. Ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian status mineral. Coba dilihat ini, Ayurveda menetapkan bahwa kondisi kuku itu juga menandakan status mineral. Anggap saja nutrisi supaya mudah. Ya, anggap saja sebagai nutrisi. Jadi kuku yang pucat itu menandakan nutrisi kita yang lemah. Nanti ada pertanyaan nih, saya sudah banyak makan, sehat-sehat makanan saya, bagus. Tinggal dapur yang mengolah makanan tadi itu cukup atau tidak energinya. Jadi nanti tadi ada konsulan juga pengapuran tulang, kukunya pucat, lidahnya pucat, itu dilakukan fasdu. Saya serahkan ilmunya ke teman terapis ini, tetapi secara konsep yang dibawakan oleh Tebun Nabawi dan yang lainnya itu dinutrisi dulu, darahnya diperbaiki, baru nanti dibuang bila ada masalah daripada tubuh itu. Nah, kemudian kuku juga menampilkan keseimbangan dosa, vata, pitta, dan kapha. Artinya adalah energi-energi di dalam tubuh itu juga tertampil di dalam kuku. Nah, contoh interpretasi dari Ayurveda ini juga diambil juga dan ada di Tebun Nabawi dan di TCM, teman-teman sekalian, tentang kuku. Kuku kering dan rapuh ini dominasi secara psikis itu adalah udara dan ruang. Artinya seseorang memiliki sifat yang kering, mudah retak. Artinya orang-orang yang kukunya itu kering dan rapuh, mereka memiliki kekurangan daripada pelumasan tubuh. Ya. Kemudian secara fisik juga mudah lelah. Secara fisik mereka akan mudah lelah. Hanya saja yang sering saya dapati, mereka tetap memaksakan diri karena merasa tidak lelah. Ini tadi yang saya bilang, yang saya katakan energinya itu datang dari ginjal. Kasihan ya teman-teman sekalian. Ya, kering dan rapuh itu menandakan tubuh yang sedang lelah, letih dan lelah. Kuku kemerahan ini adalah dominasi pitta. Artinya orangnya atau tubuhnya mudah terjadi iritasi, pembuluh darahnya itu mudah luka. Orang-orang kuku kemerahan yang ekstrim ini mohon maaf mudah terkena yang arahnya ke stroke dan serangan jantung karena api, unsurnya api. Nah, coba nanti teman-teman lihat kukunya itu, saya baru ngelihat tadi siang juga, itu kukunya merah sekali, tapi ininya pucat, bibirnya pucat. Dan memang dia sering mengeluhkan nyeri di area dada. Ya. Baik, teman-teman sekalian, saya kasih brief lagi. Apa yang saya ceritakan ini, yang saya sampaikan ini nanti bisa diambil hikmahnya ya teman-temannya. Ini sudah langsung masuk ke dalam diagnosa yang real terjadi di banyak kejadian di
di lingkungan kita begitu ya. Kemudian kuku tebal dan pucat. Ya, kuku tebal dan pucat ini mereka cenderung memiliki kelembaban yang tinggi sehingga metabolisme mereka lebih lambat. Kuku tebal tapi pucat itu biasanya mereka punya metabolisme yang lambat. Nah, ini jangan dikasih makanan-makanan yang dingin teman-teman ya. Salad, kemudian sayur-sayur yang dimakan mentah sehat sih, tetapi tidak cocok bagi mereka dengan kuku tebal dan pucat. Apa yang terjadi? Metabolisme mereka lambat, api dalam tubuh mereka itu kecil, sehingga makanan-makanan yang setengah matang, makanan-makanan yang belum matang, yang sifatnya segar tadi justru mungkin kalau kita bilang merusak agak ekstrim ya, cenderung meletihkan tubuh mereka. Ya, ini poinnya teman-teman ya, kuku kering, kuku kemerahan, dan kuku tebal tapi pucat. Baik, ini dari Ayurveda. Nah, kemudian dari Greek medicine, ini dari Yunani kuno teman-teman sekalian. Dalam tradisi Greek yang dipelopori oleh Hippocrates dan Galen, ini juga rujukan kami ya di dunia medis barat ini, dua orang ini filsuf dan dokter ini. Kesehatan tubuh itu dijelaskan melalui keseimbangan 4 humor. Nah, ini saya lewati dulu. 4 humor itu 4 unsur sebenarnya. Jadi di barat juga ada dikenal dengan 4 unsur. Di Tibun Nabawi iya, di TCM iya, di Greek Medicine iya, Ayurveda juga iya. Nah, poinnya ada di sini. Kuku yang pucat menurut Greek Medicine itu karena kekurangan darah. Ini mirip dengan Tibun Nabawi dan TCM tadi. Nah, di sini ada tambahan teman-teman sekalian, kebiruan dan penebalan. Kalau tadi adalah rapuh dan tebal lembab, di sini adalah kebiruan, baik kukunya kering, kukunya itu tipis atau tebal. Intinya adalah kebiruan. Kalau ada warna-warna corak kebiruan, ini biasanya setelah teman-teman mandi, ya itu ada corak warna biru misalnya, itu adanya sirkulasi yang buruk. Ya, adanya sirkulasi yang buruk. Baik, bagaimana cara kita melihat letaknya? Teman-teman bisa lihat gambar di samping kanan layar kaca teman-teman sekalian. Ini saya bagi 3. Ini kuku saya bagi 3. Nah, bagian atas ini mewakili paru-paru dan jantung serta bagian kepala. Sehingga apabila terjadi kebiruan itu di area atas, baik itu di kuku jempol, telunjuk, jari tengah, manis maupun kelingking, itu ada hubungannya dengan buruknya sirkulasi di area jantung, paru, dan kepala. Jantung, paru, dan kepala. Kemudian di area tengah ini nanti berhubungan dengan liver, limfa, dan paru. Liver, limfa, dan lambung. Triple L ya jadi kayaknya. Nah, sirkulasi kebiruan di area tengah, corak kebiruan di area tengah ini menandakan adanya sirkulasi yang buruk di area tengah, entah itu di liver, entah itu di limfa, entah itu di lambung. Yang biasanya mereka-mereka yang memiliki warna kebiruan di area ini tidak jauh-jauh dari masalah gastritis ya, atau masalah-masalah batu empedu. Sini warna biru. Bisa juga nanti arahnya ke diabetes mellitus. Ya, di area kebiruan di area ini. Kenapa bisa terjadi diabetes, gastritis, empedu dan seterusnya? Karena itu tidak mengalirnya sirkulasi darah baik di sana. Ya, darahnya jadi banyak yang macet di situ. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah mewakili area ginjal dan reproduksi. Termasuk nanti di situ ada usus besar maupun usus besar dan usus kecil. Ternyata dari banyak observasi yang kita dapati teman-teman sekalian, itu banyak kebiruan itu muncul di area sini. Saya ganti warna biru ya. Banyak kebiruan itu muncul di area ini. Dan hitam, corak hitam itu banyak muncul di area atas. Artinya bagaimana? Sirkulasi di pencernaan bawah yang diwakili oleh ginjal, usus halus, usus besar, dan reproduksi itu tidak baik.
Maka tidak jarang banyak orang yang mengeluhkan sakit pinggang ke bawah, pipisnya tidak tuntas, ereksi tidak sempurna, frigid bagi wanita, dan masalah-masalah kewanitaan lainnya. Itu karena di sininya sirkulasinya nggak bagus, BAB-nya juga tidak bagus. Kemudian warna hitam di area atas, ini juga biasanya banyak di kuku jempol. Ini menandakan pola pikir yang tidak baik atau invasi angin. Teman-teman bisa catat, ini kita agak sedikit mendalam ya. Invasi dari luar, baik itu dari angin maupun dari stres teman, pekerjaan yang terfikirkan, itu biasanya akan menimbulkan corak hitam di area kuku bagian atas. Yang ini juga sering disertai dengan mimpi saat tidur. Maksudnya seperti ini, saya lupa istilah medisnya itu. Pekerjaan yang terbawa mimpi atau pikiran sebelum tidur yang terbawa mimpi, teman-teman sekalian. Sekali dua kali tidak apa-apa, tetapi kalau sampai mengganggu tidur, ya pada fase NRM-nya tidur, itu biasanya kepala ini terlalu banyak patogennya. Ya, ini nanti bisa mengarah kepada vertigo dan lain-lain. Ya, ini dari Greek Medicine. Nah, kemudian berikutnya saya izin hapus saja. Penebalan ini adalah kelebihan atau kelebihan dahak di dalam tubuh. Nah, penebalan itu biasanya terjadi di kuku bagian tengah. Ini juga saya dapati di salah satu sahabat saya di perkuliahan ya. Tebalnya itu ada di sini. Tebalnya itu warna putih, teman-teman. Ya, warna putih dan terkadang agak sedikit kotor dia warnanya. Nah, itu tanda daripada kelebihan dahak. Nah, pahami teman-teman sekalian, kelebihan dahak itu terjadi karena lemahnya limpa dan paru. Paru-paru dan limpanya itu lemah, tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Biasanya dia dipengaruhi oleh liver secara jiwa. Nah, liver secara jiwa itu bagaimana? Orangnya itu antusias, orangnya itu perfeksionis, orangnya itu kompetitif, pokoknya harus menang, harus apa ya istilahnya itu, ingin tampil beda. Itu biasanya mudah sekali terjadi kelemahan pada limpa dan paru, ingin dikenal orang ya, dan seterusnya. Ini akan mudah sekali terkena kelemahan pada limpa dan paru yang pada akhirnya terjadi kerusakan pada kuku. Seperti itu. Baik. Ini basic anatomy, teman-teman, sign of the nail. Ini basic anatomy daripada kuku ya. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut tentang kuku itu sendiri, kemudian apa saja yang terjadi pada kuku. Sedikit poin yang ingin saya tambahkan di sini, teman-teman sekalian. Kasus seringnya terkelupasnya di area ini. Nah, kadang-kadang tuh terkelupas kulit begitu ya. Itu sakit banget kadang-kadang ya. Ini hubungannya kalau TCM mengatakan liver menindas limpa. Liver menindas limpa, artinya aktivitas liver itu terlalu over. Entah itu memikirkan sesuatu yang sifatnya tanggung jawab dan tugas, atau target sesuatu yang sifatnya adalah kompetitif, self-kompetitif dia, atau hal lain lah yang kira-kira itu yang arahnya harus dia dapati, atau karena adanya stresor yang berat yang dia nggak bisa hadapi, yang kolbunya itu ingin mengungkapkan tetapi tidak bisa disampaikan, itu biasanya akan muncul sakit di sini. Caranya bagaimana, teman-teman sekalian? Buang, potong, dan refreshing segera. Artinya tubuh itu pengen di-refreshingkan. Nah, seakan-akan tubuh itu sedang mengatakan begini, wahai pemilik tubuh, aku sedang terluka, sembuhkan aku dengan refreshing atau healing. Itu pesan yang muncul daripada tubuh yang melukai dirinya sendiri. Nah, ini saya lupa istilahnya, teman-teman sekalian, ini adalah proses tubuh melukai dirinya sendiri. Ya, dia memberikan pesan kepada pemilik tubuh itu untuk segera kasih intervensi.
Baik, berikutnya teman-teman sekalian, ini prinsip dasar diagnosa kuku. Baik, sebelum kita masuk ke prinsip dasar diagnosa kuku, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oh, ada yang bingung? Ada yang bingung nggak nih teman-teman? Ini saya bawakan diagnosa kuku yang bernuansa holistik, jadi agak saya lebarkan ya teman-teman. Cuma 15 slide soalnya, nggak banyak. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Ya, saya lanjut dulu deh. Kalau ada di chat kayak ini. Oh, dari Medan. Baik. Oh, lanjut dulu, baik. Adakah aplikasi diagnosa? Coba nanti diikuti pelan-pelan teman-teman sekalian. Kuku ini kita melihat sehingga tadi saya paparkan dari beberapa petunjuk pengobatan, dan sudah kita coba paparkan tadi beberapa diagnosa yang memanifestasikan sebuah gangguan kesehatan. Jadi saya tidak langsung kepada ini diabetes, ini hipertensi, ini nanti bisa bias nanti. Contoh misalnya kuku hitam menandakan hatinya bermasalah, itu susah membuktikannya nanti. Jadi saya berikan golok-goloknya yang mengarah kepada penyakit itu, seperti itu ya. Ini kebetulan juga ada pertanyaan di WA juga, ada nggak yang langsung begitu? Jadi kalau tanda begini artinya adalah begini, begitu ya. Terkadang itu agak sulit memastikannya. Dan itu sudah saya coba soalnya, saya coba buat sebuah gambaran kalau kuku seperti ini arahnya ke asam urat misalnya. Ternyata dari 10 klien yang coba kita riset kecil-kecilan begitu, itu hanya 1 atau 2 orang yang tepat, tetapi ke-8 orang yang lain itu mengarah ke sana, tetapi belum sampai sana. Saya ulangi lagi, pernah melakukan sebuah riset kecil begitu, kuku yang berwarna pucat dan rapuh di bagian pangkalnya menandakan asam urat dengan lemahnya ginjal. Dari 10 orang, 2 orang itu asam urat positif. Dari hasil lab medis juga asam urat positif. Yang lainnya belum, tetapi mengarah ke sana. Sehingga nanti kalau kita patok bahwa kuku yang seperti ini adalah memastikan ini, nanti pengobatannya bisa tidak tepat. Karena orang yang kena asam urat itu sudah pengobatannya A, orang yang cenderung akan kena asam urat itu sudah beda pengobatannya, teman-teman sekalian. Ya, jadi saya coba gambarkan secara umum yang mengarah kepada suatu gangguan kesehatan, begitu ya. Baik, kita masuk ke prinsip dasar diagnosa kuku. Nanti teman-teman yang akan kita lihat itu ada warna kuku. Ini juga sudah kita sampaikan di awal tadi. Kemudian ada bentuk kuku, tekstur dan kekuatan juga sudah ya sebenarnya. Kemudian pertumbuhan kuku, bulan sabit dan kelembaban permukaan. Baik, teman-teman coba lihat di sini dulu. Ya, itu mewakili kepala di sini. Kuku itu mewakili kepala, lebih tepatnya nanti di belakang kepala. Nah, di sini saya berikan contoh lagi. Kalau tadi kasusnya yang kita ceritakan di awal, warna kehitam-hitaman di area atas ini menandakan pikiran dan stresor. Tetapi secara tempat yang penuh dengan angin atau yang penuh dengan gangguan kesehatan itu ada di belakang kepala, bagian atas. Itu ada titik bekam tuh di situ tuh. Nah, di sini juga nanti ada titik, saya lupa kodenya apa dalam YNSA, itu juga masuk di sini. Itu bisa kita lihat dari kuku, teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi,
Saya pribadi tidak berani kemudian memastikan bahwa hitam di area ini menandakan penyakit A, B, C, tidak. Tetapi hitam di bagian ini cenderung berpotensi kepada gangguan-gangguan kepala, misalnya vertigo, migrain, dan sakit kepala yang lainnya. Ya, ada 21 sakit kepala oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Nah, jadi seperti itu nanti teman-teman cara kita untuk menganalisanya. Kalau saya pribadi misalnya menemukan kuku seperti ini di ayah saya saja, nah, nanti saya tidak bertanya lagi bapak sakit kepala apa enggak, cukup kita langsung ambil tindakan, misalnya dengan ditusuk jarum, dibekap atau dikrokin di area kepalanya, dituina seperti itu. Nah, secara umum kuku sudah mewakili kepala ini dari gambar yang di bawah. Jadi kuku ini sudah mewakili area kepala. Kuku sudah mewakili area kepala. Baik. Nah, kita mengulas kembali itu. Tadi saya sudah sampaikan juga, tapi tidak apa. Nah, terkait dengan darah, hati, dan limpa, tadi kita sudah sampaikan warna kuku itu terkait dengan darah. Intinya kuku yang berwarna pucat itu darahnya kotor atau darahnya tidak baik, pucat ya. Nah, darah yang pucat ini kalau teman-teman bekam pasti hitam. Jadi nanti ya ini kalau saya bilang meluruskan mungkin bagaimana begitu ya. Tetapi darah bekam yang hitam itu memang dasar darah orang itu kurang oksigen, teman-teman sekalian. Ya, dia akan kurang oksigen, darah yang hitam itu. Dia warnanya seperti ini. Nah, hemoglobin itulah yang menjadikan darah itu menjadi merah. Maka darah yang kekurangan oksigen itu pasti akan hitam. Terlihat dari mana? Dari kuku yang pucat, lidahnya banyak hitam-hitamnya, matanya tidak berbinar. Kalau dibekam di vas itu darahnya itu hitam dan seterusnya. Warna gelap maksud saya. Ya. Nah, adapun kuku yang berwarna kemerahan maka darahnya bagus. Kuku yang berwarna merah itu darahnya dia bagus. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Ini pucat di area pangkal dan ada warna kemerahan di area ujung. Dan kuku bagian edge-nya itu dia pucat dan rapuh. Ini kondisi kekurangan darah, teman-teman sekalian. Ini darah di hatinya kurang. Ini biasanya pada wanita cenderung mudah terkena gangguan reproduksi yang arahnya ke darah. Entah itu perdarahan, entah itu haidnya tidak teratur, atau yang arahnya ke kehamilan yang berguguran. Pada beberapa kasus, kuku-kuku seperti ini, terkhusus yang seperti ini ada kecenderungan dia terindikasi PCOS. Buat yang perempuan, buat yang laki-laki, masalah pada prostat. Cuma pada minggu ada darah ke sana, kering teman-teman sekalian. Jadi banyak ya, jadi kuku seperti ini bisa ke sana, bisa kemana-mana ini masalahnya. Ada kuku yang pink seperti ini yang ya, bisa kita bilang netral, bagus. Kemudian ada bentuk kuku. Nah, bentuk kuku yang normal itu agak landai seperti ini. Kemudian kuku yang bentuknya melengkung di belakang atau di pangkal itu biasanya mereka malnutrisi atau adanya infeksi di area tubuh, terutama bagian pinggang ke bawah. Kemudian ini yang tadi disebutkan di Ayurveda tadi, di Greek Medicine tadi, adanya lakukan seperti ini yang menandakan kelembaban yang lama dan mulai mengering. Ini biasanya terjadi karena faktor malnutrisi yang lama.
malnutrisi yang sudah lama, teman-teman sekalian. Itu jadinya seperti itu. Ya, dan ini orangnya cenderung anemia. Hati-hati dilakukan fastu dan bekam, teman-teman sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Ini banyak kasus yang saya temukan. Enak memang setelah dibekam itu pasti enak, teman-teman sekalian. Setelah dibekam itu pasti enak. Secara 90% itu enak. Jurnalnya sudah ada juga untuk hal itu. Tetapi di balik enaknya badan ada organ yang tertatih. Siapa dia? Limpa, ginjal, liver, dan tulang belakang. Dalam hal membentuk darah baru di saat mereka sedang kekurangan darah dan malnutrisi. Hati-hati ya teman-teman. Ini juga sudah banyak terjadi pada anak-anak. Ingat, kuku yang tidak beraturan itu ada indikasi malnutrisi. Nah, ini contoh realnya seperti ini. Lakukan seperti ini. Nah, ini banyak banget nih saya temukan. Mohon maaf ya, yang banyak saya temukan tuh di perempuan. Wallahu a'lam kenapa, tetapi banyak yang saya dapati di perempuan ini kondisi ini. Nah, kemudian tadi ada kirim foto di grup itu yang berwarna kuning, ya, yang berwarna kekuningan. Kalau di sini agak digambarkan dengan warna kemerahan. Saya kasih clue teman-teman sekalian, perubahan warna pada kuku kalau dia kuning itu adalah cenderung masalahnya itu berat di pencernaan, terutama nanti di pankreas, limpa, dan lambung. Kekuningan tadi seperti yang saudara kita kirim di grup itu warnanya kekuningan ya, itu biasanya ada masalah pada pankreas terkait dengan gula darah, limpa terkait dengan pencernaan, dan lambung juga terkait dengan HCl-nya. Ini sering muncul pada orang-orang yang pola makannya tidak teratur. Kalau merah ini arahnya ke liver dan jantung. Kalau warnanya merah itu biasanya arahnya ke liver dan jantung. Jantungnya panas. Ini dibekam nggak apa-apa, dibekam aja di titik jantung. Mumpung sedang saya sebutkan bekam, jadi teman-teman jangan pada bab bekam ya nanti, karena di dunia holistik kita juga mendiagnosa dengan kuku ya pada bab bekam dan fastu. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan banyaknya darah atau sedikitnya darah, tidak. Beberapa tetes saja darah yang keluar dari bekam itu sudah cukup untuk meregulasi 6 pembaharuan tubuh. Jadi bekam itu bukan banyak-banyakan darah, banyak-banyakan titik, bukan, tetapi efek yang dibentuk. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya, satu kali tusukan atau sayatan itu sudah mengaktifasi HSP70 yang nanti akan membentuk hormon sekretom yang nanti juga akan membentuk hormon-hormon di kepala, di otak, dan aktivasi daripada pembentukan sel darah merah. Kalau di medik seperti itu sih ya, teman-teman sekalian. Baik, saya tidak mau masuk bekam terlalu panjang, tetapi ini beberapa bentuk kuku yang mencerminkan kesehatan seseorang. Nah, secara ringkas, cekum itu adalah defisiensi Ci dan darah atau kekurangnya energi dan darah. Tidak simetris, itu artinya ketidakseimbangan yang sifatnya sistemik. Sistemik itu berarti seluruh tubuh itu ada yang tidak seimbang. Ya, di sini kukunya besar, di sini kukunya kecil, di sini kukunya melengkung, di sini kukunya cekung, dan seterusnya. Itu berarti ada ketidakseimbangan sistemik di dalam tubuh. Melengkung berlebihan ini adanya panas internal atau dari gangguan paru-paru. Coba teman-teman lihat, di sini disebutkan melengkungnya berlebih. Melengkung itu seperti ini nih. Ini nih, nah ini nih. Ini melengkungnya tinggi. Ini seperti kaca pembesar ya, seperti spion. Itu adanya panas internal atau karena gangguan paru-paru. Sebenarnya adalah keduanya. Ini cocok dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Sina dan Al-Harith bin Kaladah, bahwa paru-paru itu berfungsi sebagai penetral racun dari sistem atas yang dibuang melalui udara, dan paru-paru berfungsi sebagai kipasnya jantung.
Nah, jantung yang tidak dikipasi oleh paru-paru menyebabkan panas internal yang lama-kelamaan akan menjadi patogen panas. Nah, seperti itu menyebabkan lengkungan pada kuku. Nah, seperti ini teman-teman ya, sekali lagi, ini kukunya jadi cembung-cembung. Itu cenderung masalahnya nanti ke paru-paru dan jantung. Tebal dan kasar itu adanya stagnasi yang sifatnya kronis, artinya di seluruh tubuh itu sudah ada masalah macet. Kalau yang seperti ini biasanya saya sarankan untuk renutrisi yang baik, cukup air putih dan olahraga. Kalau tidak datar atau seperti ada kerusakan secara umum, ini arahnya ke pencernaan yang tidak sehat. Ini dari bentuk kuku, teman-teman. Nah, berikutnya adalah tekstur dan kekuatan. Tekstur dan kekuatan ini nanti terkait dengan zinc atau ginjal. Ya. Jadi kerapuhan pada kuku yang seperti ini kuku-kuku yang rapuh itu dalam tanda kutip ginjal kita sedang tidak baik-baik saja. Biasanya nanti diikuti dengan adanya bentol-bentol begitu ya teman-teman, diikuti dengan bentol-bentol yang ada di area belakang lidah. Jadi teman-teman bisa coba diperhatikan ya teman-teman ya, ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih luas ini tentang kuku, karena kuku ini materinya sedikit sebenarnya kuku, cuman pendalamannya itu banyak, sampai ada beberapa jurnal medis ya yang mengamati tentang hubungan kuku dengan tubuh manusia, karena banyak hal yang bisa kita dapati daripada kuku ini. Oke, ya. Nah, kuku yang rapuh, ginjalnya tidak baik-baik saja, ginjalnya kering biasanya. Nah, ini mohon izin teman-teman sekalian, untuk para ibu-ibu, bapak-bapak yang mau promil, kalau kukunya seperti ini, coba diperbaiki dulu pola hidupnya, pola makannya, pola istirahatnya, dan lain-lain. Kenapa? Sperma yang keluar dari bapak-bapak dan ibu-ibu, sel telur dari ibu-ibu, itu dari ginjal. Kalau ginjalnya bermasalah dan anak itu lahir, mohon maaf ya, yang ini yang karena saya pernah mengikuti tentang program stunting dan lain-lain, ada hubungan korelasi teman-teman sekalian, bentuk kuku orang tua yang seperti ini dengan kejadian malnutrisi anak. Meskipun sudah dikasih nutrisi yang baik, tetapi dia malnutrisi atau adanya gangguan pada tulang dan yang arahnya kepada DS, Down syndrome. Meskipun saya masih coba mencari tentang penelitian ilmiahnya tentang korelasi antara sperma dan bentuk kuku seperti ini terhadap kejadian anak yang seperti itu, tetapi secara klasik ada. Secara klasik itu ada. Ini biasanya di usia-usia lanjut ya, tetapi saya menemukan cukup banyak pada remaja-remaja yang masih produktif. Ini karena faktor makanan tentunya yang sudah sangat buruk sekali teman-teman sekalian. Kemudian rapuh juga, ini sama ya, kekurangan darah dan nutrisi. Keras berlebih, artinya adalah adanya panas yang sudah lama, panas di area hati. Nah, teman-teman yang suka menyimpan dendam, amarah dan lain-lain, biasanya kukunya akan mudah rapuh seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah menikah, sering-seringlah saling bercerita. Sering-seringlah saling bercerita, saling memaafkan dan seterusnya. Ya, jangan sampai kuku kita kemudian memberikan sinyal bahwa tubuh itu sudah mengering, seperti dedaunan yang sudah kering dan siap dibakar. Hati-hati teman-teman sekalian. Baik, ini ada beberapa catatan teman-teman sekalian. Kuku itu bisa menembal dan menguning, seperti yang tadi juga dikirimkan oleh teman kita. Tetapi yang tadi itu adalah kuningnya itu di dalam. Kalau ini adalah kukunya betul-betul kuning seperti ini. Dalam konsep medis nanti sering dikaitkan dengan jamur, adanya infeksi jamur. Ya, ini enaknya sih ke medis aja untuk pengobatannya kalau kaitannya dengan jamur. Baik, kemudian pertumbuhan kuku.
sekalian, ini dipengaruhi oleh ginjal, liver, dan metabolisme. Ini ada satu quote ya, ketika kukumu sangat gampang sekali tumbuh, maka aktivitas daripada metabolisme dan liver itu over. Jadi biasanya jiwa-jiwa yang tidak tenang itu kukunya akan mudah panjang, rambut akan mudah panjang, dan seterusnya. Bukan apa-apa, itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi masalah kesehatan, tidak. Tetapi yang menjadi masalah kesehatan ketika kuku itu mudah tumbuh, rambut mudah panjang, tetapi ada nyeri ulu hati. Nah, ini jadi masalah, teman-teman sekalian. Umumnya nyeri ulu hati itu bisa dimanifestasikan di kuku adanya corak coklat di area tengah. Nah, nanti teman-teman kalau menemukan orang dengan corak coklat di tengah-tengah, ini biasanya ada kaitannya dengan diafragma dan hati. Ya, dan hati. Maaf, ini saya ketiknya pakai mouse ya, nggak pakai pena. Saya ulangi lagi, teman-teman sekalian, warna corak keabu-abuan di area tengah dan itu tipis, itu biasanya masalahnya ada di diafragma atau pada hati. Hatinya yang seperti apa? Entah itu dia fatty liver ya, atau masalah hati secara psikis. Apa itu hati secara psikis, teman-teman sekalian? Biasanya mood swing, mudah sekali tersinggung. Nanti teman-teman kalau melihat pasien kok ada corak-corak hitamnya, hati-hati, jangan diketawain. Ini terkadang terapis karena terlalu seru begitu ya. Terkadang pasien ditertawakan dan seterusnya. Janganlah seperti itu. Apalagi yang ada corak-corak di kukunya. Ya. Sama dengan anak-anaknya, teman-teman juga misalnya ada warna yang seperti itu, maka lebih hati-hati lagi dalam berkomunikasi dengan mereka. Baik, ini tidak saya bahas ya. Nah, berikutnya adalah lanula. Nah, ini sering jadi perbincangan nih teman-teman sekalian. Bagaimana sih terkait tentang lanula? Lanula ini sebenarnya bercerita tentang tumbuhnya tubuh dan sel dan mempertahankan fungsi dasar. Lanula muncul saat tubuh memiliki energi untuk bertumbuh dan menghilang saat energi hanya cukup untuk bertahan. Ini ada banyak pendapat sebenarnya teman-teman sekalian. Coba saya sampaikan saja di Zoom kita ini. Ada yang berpendapat bahwa munculnya lanula ini sebagai tanda dari hormon yang kuat, terutama pada hormon libido, hormon seksual. Semakin dia banyak, maka hormon seksualnya semakin tinggi. Pendapat pertama. Pendapat kedua, lanula ini menunjukkan tentang kekuatan fisik tubuh. Ini pendapat yang kedua, menandakan kekuatan fisik tubuh. Tetapi jika hanya ada pada jempol saja atau sedikit di area kuku, apabila dia bermunculan di semua jari, itu adalah tanda dari stresnya tubuh. Tubuhnya terlalu capek, tubuhnya terlalu dipaksakan. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, lanula itu tidak boleh ada. Lanula itu tidak boleh ada, dia harus tersembunyi karena ini adalah bagian daripada energi ginjal yang tersimpan. Kalau dia keluar warna putih, maka tubuh itu banyak ditopang energinya oleh ginjal. Biasanya muncul pada orang-orang yang mengikuti pola diet. Yang awalnya mungkin makan teratur, sekarang saya mengikuti diet A, sekarang makan, besok enggak. Pagi saya makan, siangnya enggak, atau pagi saya puasa, siangnya saya makan. Akhirnya terjadi stres tubuh, muncul lanula-lanula itu.
Pendapat yang keempat, munculnya lanula pada kuku seseorang itu menandakan bahwa tubuh sedang masuk ke mode mempertahankan fungsi dasar. Artinya apa? Tubuh itu sudah capek, tubuh sudah letih, kemudian cadangan energi itu sudah nggak cukup, sehingga cadangan energi hanya dibutuhkan untuk menggerakkan semua sistem yang ada di dalam tubuh, baik itu sistem yang ditopang oleh sistem parasimpatis atau sistem yang dihubungkan dengan sistem simpatis. Intinya adalah organ-organ tubuh kita untuk bekerja, maka lanula keluar. Wallahu a'lam teman-teman sekalian. Saya pribadi dengan izin Allah cenderung berpendapat ke yang keempat dan pendapat yang kedua tadi. Artinya ketika lanula itu muncul, itu tubuhnya sedang capek dan tubuh masuk di fase mempertahankan fungsi dasar fisiologis tubuh. Jantung bergerak, paru-paru bergerak, lambung bergerak, dan seterusnya. Karena kalau fungsi dasar itu macet, maka tamatlah riwayat manusia. Begitulah kira-kira dari lanula ini teman-teman sekalian. Nah, di sini ada kolom teman-teman bisa baca. Lanula besar itu adanya stres tubuh, tidak ada lanula metabolisme tenang. Jadi dari interpretasi yang coba saya amati teman-teman sekalian, tentunya nanti teman-teman yang punya pendapat yang berbeda boleh nanti disampaikan untuk saling melengkapi saja. Itu kira-kira ada 4 pendapat tentang lanula. Coba kita baca sedikit di sini. Dari mana muncul pendapat tidak ada lanula itu lebih sehat? Pendapat ini biasanya berasal dari interpretasi modern non-klasik. Lanula dianggap tanda aktivitas metabolisme tinggi. Nah, itu tadi ini mirip dengan klasik sebenarnya. Jadi ketika metabolisme itu tinggi, maka itu bentuk daripada tubuh sedang mempertahankan fungsi dasarnya dia, karena fisik itu sudah letih. Nah, di sini juga metabolisme terlalu aktif sehingga stres terjadi oksidatif, ya, dia stres oksidatif. Baik. Nah, ini saya ambil 3 jurnal ya. Ini supaya agak sedikit ilmiah lah begitu ya. Ini saya ambil di tahun 2021. Ini tahun lama, ini 96. Dan ini tahun 2020 ya. Tahun kemarin. Nah, ini untuk tambahan informasi saja teman-teman sekalian, bahwa kuku itu ya, atau lunula ini bisa menjadi indikator klinis adanya gangguan penyakit sistemik. Ini gangguan apa ya? Gangguan kesehatan maksudnya. Gangguan kesehatan maupun sistemik. Nah, kalau di dalam jurnal ini teman-teman sekalian, The Lunula tahun 96 dulu, dinyatakan bahwa lunula ini muncul dan itu bisa menjadi indikator daripada penyakit sistemik yang sifatnya adalah darah. Kemudian juga ini di dalam jurnal absen lunula ketika lanula tidak ada nih. Kalau ini tidak ada nih, ketika lunula itu muncul, apa yang terjadi? Menekankan bahwa adanya temuan klinis yang sering terabaikan. Artinya seseorang itu sudah ada masalah ketika lanulanya itu muncul, itu biasanya sudah ada masalah tetapi dia abaikan. Yang arahnya kemana dalam penelitian ini? Yang arahnya kepada penyakit ginjal kronik. Ini mirip dengan konsep mikrosistem tradisional teman-teman sekalian. Kalau kuku bagian pangkal itu adalah mewakili ginjal, reproduksi, dan pencernaan tadi yang kita sampaikan di awal. Dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa adanya lunula itu juga bisa menjadi sinkronasi yang mengarah kepada penyakit ginjal, terutama bagi teman-teman yang ada keturunan ginjal. Nasallallahu alaihi. Kenapa? Karena anulunula dapat menjadi petunjuk awal gangguan ginjal. Ya, jadi adanya
bulan sabit itu mengarah kepada ginjal. Yin, kalau konsep TCM nanti ada pada jing ginjal. Ini bisa terjadi pada kuku dan tangan dan kaki, kuku, tangan dan kaki. Pada intinya adalah baik itu di tangan maupun di kaki, itu adalah tanda dari sebuah kesehatan. Maka teman-teman yang sudah punya bulan sabit, segeralah berbenah diri lebih kepada kesehatan yang lebih proporsional. Baik, ini terakhir teman-teman sekalian tentang kelembaban kuku. Ya, ini tentang kelembaban kuku. Terbagi menjadi 3 secara umum. Kuku kering, lembab sehat, dan lembab over. Ya, kuku yang kering, ini kekurangan cairan. Biasanya akan terjadi gangguan tidur. Kering, kalau dipegang itu kering. Kemudian lembab yang sehat itu enak dipegang, itu bagus, lembut seperti itu. Ini daya tahan baik, emosi stabil, dan fokus mental baik. Nah, di sini poin tambahan teman-teman sekalian. Ketika kuku kita kering, ini ada pengaruh yang signifikan kepada pola pikir. Jadi pola pikir kita seperti apa nanti juga ditandai dengan kuku. Kemudian lembab yang over itu biasanya berubah warna kepada kuning atau pucat seperti gambar yang sebelumnya juga. Ini lembab itu nanti seperti ini juga lembab awalnya, tetapi pada akhirnya dia akan mengering dan memucat pada orang-orang yang defisiensi darah. Nah, ini menguning berarti ada masalah pada pankreas. Jadi kuku yang kuning nanti arahnya ke pankreas, itu lebih dominan. Nah, juga adanya cairan di dalam tubuh yang tinggi. Biasanya cairan-cairan yang harusnya dibuang. Nah, aktivasi cairan tubuh tinggi ini biasanya dimulai dari kelemahan limpa, paru, dan ginjal. Nah, jadi yang seperti ini, yang menguning-menguning seperti ini, itu biasanya ada masalah pada 3 organ tadi, limpa, paru, dan ginjal. Ya. Ini yang terakhir teman-teman sekalian, kuku yang sehat itu menurut Jurnal International Journal of Women Dermatology ini permukaannya halus dan mengkilap. Kemudian konsistensi yang seragam tanpa retakan. Jadi semua kukunya itu rapi, bagus gitu. Tidak ada retak, rapi, bersih ya. Kemudian tidak ada kelainan tekstur juga. Tidak ada cekungan, tidak ada garis hitam, tidak ada mudah patah dan seterusnya. Dan strukturnya juga utuh. Strukturnya itu juga utuh. Tidak ada lipatan kuku dan lain-lain. Semuanya melekat dengan baik. Warna kuku yang sehat biasanya menunjukkan bilik kuku berwarna merah muda yang konsisten dan bagian ujungnya tampak putih. Artinya di sini pinknya bagus, ya, pinknya bagus dan warnanya itu cerah. Kuku tidak menunjukkan kelainan seperti piting, garis horizontal ataupun pemisahan dari tempat tumbuhnya. Jadi kukunya tidak gampang copot, tidak ada warna kebiruan dan lain-lain. Ini semua adalah ciri-ciri yang mencerminkan fungsi fisiologis yang normal dari jaringan kuku. Itu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini saya dari tadi bercerita sendirian. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya silakan akhi, barakallah.